Maka di dalam Amsal Sulaiman dikatakan, the spirit of man is the lantern of God. Roh manusia adalah pelita dari Tuhan Allah. Roh manusia mempunyai cahaya dari Tuhan Allah. Allah menciptakan segala binatang, tidak memberikan cahaya di dalam hatinya. Waktu Allah menciptakan manusia, memberikan roh yang adalah cahaya Tuhan sendiri di dalam hatinya. Dan cahaya ini ada created light. Yesus Kristus ada creating light. Dia bukan created light, bukan cahaya yang dicipta, dia adalah cahaya yang mencipta. Maka di sini dikatakan, siapakah Yesus Kristus? Dia adalah cahaya dari kemuliaan Tuhan. Nah, orang yang melihat Yesus Kristus seperti orang bertemu dengan terang. Orang yang bertemu dengan terang itu reaksinya bagaimana? Ada 3 macam. Pertama, benci. Kedua, senang. Ketiga, betul-betul mendapat manfaat daripada cahaya itu. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu engkau memberikan cahaya kepada seseorang, orang itu memberikan 3 reaksi kepada kita. Reaksi pertama, yaitu menolak cahaya. Kenapa? Karena dia suka berada di dalam gelap, maka dia tidak suka diterangi. Nah, orang-orang yang sudah biasa bekerja di dalam pertambangan ratusan meter di bawah muka bumi ini, misalnya yang berada di Afrika Selatan, yang menggali akan pertambangan emas, mereka tahu kalau pertambangan emas berada di perutnya bumi yang mungkin sampai 500 meter di bawah. Saudara-saudara, di situ panasnya luar biasa, maka peralatan dan fasilitas harus ada AC dan sebagainya. Kalau tidak, engkau bisa mati di dalamnya. Nah, saudara-saudara, makin dalam, makin panas, makin dalam, makin panas. Nah, mereka yang bekerja di situ tidak ada cahaya di luar. Mereka pakai lampu. Tapi lambat laun mereka yang sudah biasa di dalam, maka diafragma daripada ini mata mereka menjadi makin besar, menjadi besar. Sehingga cahaya sedikit pun sudah cukup untuk mereka melihat segala sesuatu. Tetapi saudara-saudara, kalau mereka diangkat keluar daripada pedalaman bumi itu, langsung ke permukaan bumi, langsung melihat matahari, mereka mungkin sekali menjadi orang buta. Karena apa? Karena belum sempat untuk menyesuaikan diafragma daripada mata itu, langsung mereka kena cahaya besar. Sangat bahaya untuk merusak segala syaraf yang berada di dalam mata mereka. Nah, saudara-saudara, orang yang biasa berada di kegelapan, mereka tidak mau terima terang mendadak. Orang yang hidup di dalam dosa tidak mau menerima teguran firman Tuhan mendadak. Saudara-saudara, itulah sebab Tuhan Yesus berkata, ada orang yang tidak suka terang. Mari kita baca Yohanes pasal 3. Kita membaca bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Yesus adalah terang, dan terang ini datang ke dalam dunia. Lalu kita melihat bagaimana reaksi dunia. Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang sudah datang ke dalam dunia semua, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. 21 semua membaca. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan dalam Allah. Nah, di sini pasal ketiga ayat 21, Yohanes mengatakan kepada kita ada 2 macam orang reaksi kepada terang. Pertama, benci terang. Kedua, datang kepada terang. Mengapa ada orang membenci terang? Karena mereka hidup di dalam kejahatan. Mereka berbuat di dalam kegelapan. Mereka lebih suka kegelapan dari suka terang. Pertama kali saya ke Manado, saya masih muda sekali. Khotbah saya menyerang dosa, menunjukkan segala kesalahan dengan keras sekali. Lalu pada satu hari,
Karena kebaktian itu dari 1000 menjadi 8.000, menjadi 9.000. Sampai gereja tidak cukup sampai di tengah jalan. Lalu lintas tidak bisa jalan. Maka kita pindah ke sesuatu halaman besar dari gereja sentrum di Manado. Pada waktu itu banyak orang datang. Makin lama makin banyak. Setiap hari bisa menambah 1.500 sampai 2.000 orang. Jadi kota-kota yang lain dengar siaran radio. Mereka datang dari Tinoor, daripada Tondano, daripada kota-kota yang lain. Semua kumpul di Manado. Dan malam terakhir hampir 16.000 orang. Saudara-saudara, tapi heran sekali. Ada seorang pendeta yang biasa suka khotbah. Tidak datang. Tidak datang, lalu seorang Kristen ketemu dia di pasar. Engkau tahu tidak ada kebaktian yang besar. Yang penting sekali. Dan khotbah yang bagus sekali. Kenapa itu tidak datang? Pendeta itu mengatakan, maaf. Saya tidak berani datang. Karena saya tahu teguran dosanya hebat sekali. Dan saya takut di hadapan banyak orang dosa saya tertegur. Selama ini saya sendiri tahu saya banyak hal yang tidak beres. Pendeta itu menjawab demikian. Orang itu kembali berkata kepada saya baru tahu ada pendeta yang tidak suka dengar khotbah. Ada pendeta yang tidak ikut kebaktian-kebaktian yang menegur dosa. Karena mereka sendiri masih hidup di dalam dosa. Saya tanya lagi, dosa apakah? Dia mengatakan, dosa masih bergaul dengan cara-cara tradisional. Masih pakai opok-opok. Masih memegang ilmu sihir. Jadi pada waktu mereka mengadakan satu pertemuan, mereka cari dulu sama dukun. Lalu pendeta yang mau cari dukun itu dalam nama Yesus membuka kebaktian. Pada waktu kebaktian-kebaktian yang betul-betul mengakibatkan kebangunan iman yang sejati diberikan. Mereka tahu itu salah. Dan mereka belum mau bertobat. Mereka tidak mau datang. Saudara-saudara sekalian. Alkitab mengatakan. Ada orang yang tidak suka terang. Maka mereka menolak. Supaya mereka boleh terus hidup di dalam kegelapan. Saya tidak berarti di Manado pendeta-pendeta semua demikian. Saya percaya di Manado banyak pendeta yang baik. Tapi ada di mana-mana. Termasuk ada di dalam badan gereja Reform Injili. Ada orang-orang yang tidak tulus. Saudara-saudara, di dalam hidup Yesus Kristus, kita melihat persis orang Israel yang berkata kepada Allah, Mesias datanglah. Immanuel datanglah. Mesias datanglah. Mereka seolah-olah beribadah. Mereka seolah menunggu kedatangan Yesus. Tapi saudara-saudara, pada waktu Yesus sungguh-sungguh datang, mereka benci dia. Karena apa? Khotbahnya terlalu keras. Karena apa? Yesus membongkar dosa mereka. Karena apa? Karena mereka tidak bersedia bertobat. Maka mereka yang saben hari berdoa, Mesias datang. Mesias datang. Justru adalah orang yang membawa Yesus kepada Pilatus, kepada Kayafas, kepada Herodes, dan kepada Golgota. Saudara-saudara, mengapa? Karena mereka benci terang. Mereka tidak cinta terang. Orang macam kedua suka terang. Karena mereka mau hidup di dalam terang. Supaya mengetahui yang dikerjakan itu sesuai atau tidak dengan kehendak Allah. Orang yang suka datang kepada terang. Yohanes mengatakan. Mereka menyatakan bahwa mereka hidup dan bertingkah laku di hadapan Tuhan Allah. Maka mereka suka terang. Suka cahaya. Mengapa kasus Bank Bali tidak akan dibongkar-bongkar? Terus ditutup-tutupi. Karena ada kegelapan di dalam. Ketakutan lihat terang. Saudara-saudara. Barang siapa yang makin gelap, makin benci terang. Dan kalau terang sudah datang, maka akan membongkar segala sesuatu. Maka itulah sebab halaman ke-54 bisa hilang. Halaman 54 itu masih di dalam gelap. Dan paling benci terang. Karena ada ketidakberesan di dalamnya. Saudara-saudara, ini prinsip Alkitab. Di mana orang hidup dalam terang, dia suka terangnya lebih besar. Di mana orang hidup dalam kebaikan, dia mau dicahayai oleh terang, tidak takut. Di mana orang berbuat jahat, di situ manusia mau kegelapan dan benci kepada terang. Itulah sebab Yesus harus dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, engkau menjadi orang Kristen juga demikian. Alkitab berkata, engkau adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak terang semua. Kita adalah anak-anak terang.
Engkau bilang di dalam dua macam ini, cinta terang, benci terang. Ada lagi tiga? Ada.